Selanjutnya, soal SBMPTN tahun 2016, pada persamaan reaksi yang belum setara berikut ini, jadi di sini ada gas belerang dioksida, kemudian bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan belerang trioksida. Perbandingan volume reaksi dan hasil reaksi yang stoikiometris sesuai hukum Gay-Lussac adalah, nah ingat di sini ada kata kunci hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu yang seperti apa adik-adik? Jadi perbandingan koefisien dalam reaksi yang setara sama dengan perbandingan volumenya. Nah, di sini kita tuliskan lagi aja ya. SO2 plus O2 menghasilkan senyawa SO3. Nah, di sini S-nya udah 1 sama kiri dan kanan. Kemudian atom O-nya di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan baru ada 3. Maka di sini kita tuliskan setengah ya, diberi koefisien reaksi setengah. Atau agar dapat koefisien yang bulat, maka ini dikalikan 2 saja. Jadi, di sini 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, kita udah dapat ya, di sini ada koefisien reaksi, di sini koefisien reaksi, dan ini koefisien reaksi. Nah, maka ingat, apa kata hukum Gay-Lussac? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Maka, perbandingan volume sama dengan 2:1:2. Ini perbandingan volume yang paling sederhananya ya. Kemudian tinggal kita cocokkan saja manakah pada pilihan jawaban yang mengandung perbandingan volume 2:1:2. Untuk yang A ini perbandingannya bukan 2:1:2 ya, tapi 2:1:3, berarti A salah. Kemudian B ini bukan juga yang B ya. Kemudian yang C ini perbandingannya berapa? Bukan ya. Nah, ini yang D. Perbandingannya adalah 30, 15, 30, 2, 1, 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 6, soal SBMPTN tahun 2017. Sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas hidrogen memiliki tekanan 12 atmosfer pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon dengan massa atom relatifnya segini sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Yang ditanyakan adalah massa gas total di dalam tabung tersebut yaitu. Nah, jika ada soal cerita seperti ini, maka adik-adik harus jeli dalam memperhatikan kata kunci dalam soal cerita ini ya. Nah, di sini ada keterangan pada volume dan temperatur tertentu. Jadi, kata kuncinya adalah pada volume dan temperatur yang sama, maka berlaku persamaan mol 1 per mol 2. Oke, langsung kita masuk ke persamaan ini ya. Ini kan ada gas Ne sama H2. Jadi masanya gas 6 gram, kemudian masanya gas Ne masih belum diketahui. Kemudian tekanannya H2 itu 12 atm dan tekanannya gas Ne atau tekanan yang kedua adalah 40 atm. Nah, oke, kita langsung aplikasikan ya angka-angka di sini ke dalam persamaan ini. Jadi mol yang pertama ini molnya H2 ya, dibagi mol yang kedua. Nah, di sini mol yang kedua adalah penjumlahan dari mol gas pertama dan gas kedua yang ditambahkan ya, karena di sini ke dalam tabung ini ditambahkan gas neon. Jadi nanti di sini ada molnya gas H2 dan molnya gas neon. Sama dengan P-nya H2 per P-nya neon. Oke, langsung kita masukkan ya. Angkanya mol H2 di sini ini masanya adalah 6. Kemudian MR dari H2 adalah 2. Dibagi ini 6/2 juga ditambah mol Ne. Sama dengan tekanannya H2 adalah 12 atm dibagi 40 atm. Oke. Jadi persamaannya seperti ini. 3/3 plus mol Ne sama dengan 12/40. Nah, seperti ini ya, tinggal kita hitung. Nah, jadi kita lanjutkan di sini ya. Ini 3 kali 40 sama dengan 3 plus mol Ne dikali 12. Ini 120 di sini.
36 plus 12 mol Ne. Oke, langsung pindah ruas, 120 dikurangi 36, ini 84, di sini 12 mol Ne. Maka molnya Ne dapat kita peroleh hasilnya adalah 7. Nah, kita sudah peroleh molnya Ne 7. Kemudian kita akan mencari massa gas total. Nah, jadi kita harus mencari massa gas Ne. Karena massa gas H2-nya udah diketahui ya. Oke, massa Ne-nya adalah, nah di sini untuk mencari massa Ne, mol dikali AR-nya Ne. Molnya Ne adalah 7 dikali AR-nya Ne 20, maka besarnya adalah 140 gram. Sehingga kita bisa langsung mencari massa total dari kedua gas. Jadi massa totalnya adalah massanya H2 ditambah massa dari Ne. Hasilnya adalah massa H2-nya 6 gram ditambah massa Ne-nya 140 gram. Sehingga hasilnya adalah 146 gram. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 7, logam Na sebesar 4,6 gram dimasukkan ke dalam etanol murni sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan natrium etoksida dan gas hidrogen. Apabila gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar, maka volume gas H2 pada keadaan STP adalah, kita diminta untuk mencari berapakah volume gas H2 pada keadaan STP. Nah, jika ada soal cerita seperti ini, jika belum ada persamaan reaksinya, maka kalian harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Di sini ada logam Na bereaksi dengan etanol murni menghasilkan natrium etoksida. Jadi di sini Na ditambah etanol. Etanol itu C2H5OH menghasilkan C2H5ONa plus H2. Nah, setelah itu kita setarakan persamaan reaksinya. Di sini Na-nya sudah setara ya, kiri dan kanan sama. Kemudian C2H5O udah sama. Nah, hanya di sini hanya ada 6 sebelah kiri, sedangkan hanya di sebelah kanan ada 7. Maka di sini kita perlu menambahkan koefisien setengah agar setara. Oke, sekarang kita konversikan angka-angka yang diketahui ke dalam bentuk mol. Jadi di sini apa yang diketahui? Na ya, ada Na sebesar 4,6. Jadi molnya 4,6 dibagi 23. Air Na 23 ya. Jadi ini besarnya adalah 0,2 mol. Nah, kemudian setelah itu coba perhatikan di sini gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut dibakar. Berarti kita butuh data mol dari H2 atau gas hidrogen untuk mendapatkan mol dari H2 ini ya. Jadi di sini kita ini molnya Na, terus molnya H2 itu untuk mencari mol H2 di sini perhatikan koefisien reaksinya. Jika mol Na di sini 0,2 mol, maka untuk setengah H2 berapa mol? Setengahnya ya, maka di sini 0,1 mol. Sehingga mol H2 itu adalah setengahnya dari Na, yaitu 0,1 mol. Oke, setelah itu kita buat persamaan reaksi pembakaran hidrogen. Jadi di sini pembakaran gas hidrogen. Reaksi pembakaran itu pasti memerlukan senyawa O2 ya. Ini sehingga akan menghasilkan H2O. Jangan lupa disetarakan. Di sini H2-nya udah setara atau O2-nya di sini diberi setengah agar setara. Oke, mol H2 di sini sudah kita peroleh ya tadi ya, 0,1 mol. Jadi, mol H2O-nya sama ya, karena koefisien reaksinya sama, maka jumlah molnya juga sama. Nah, kita sudah peroleh molnya H2O 0,1, sehingga kita bisa menentukan VH2O pada saat STP itu adalah rumusnya mol dikali 22,4 liter. Molnya 0,1 dikali 22,4 liter. Hasilnya adalah 2,24 liter. Maka hasilnya adalah yang B. Soal nomor 8, ada soal SIMA UI tahun 2019. Di sini ada diketahui massa atom relatif O, Ca, dan C seperti yang tertera di gambar ya. Massa kalsium oksalat atau CaC2O4 yang mengandung 24 gram atom oksigen adalah, nah jika ada soal seperti ini, adik-adik harus ingat ya rumus ini. Massa atom X sama dengan jumlah atom X dikali ARX dibagi MR senyawanya. Nah, karena yang diminta adalah oksigen ya, maka di sini kita bisa tuliskan massa atom O
sama dengan jumlah dari atom oksigen dikali ARO dibagi MR dari CaC2O4. Nah, ini dikali massa senyawanya ya. Maka di sini dikali massa CaC2O4. Oke, langsung masukkan ke rumus ya. Di sini ada 24 gram oksigen, kita masukkan di sini 24 gram. Kemudian jumlah atom O dalam senyawa ini ada 4. 4 dikali 16 dibagi MR dari CaC2O4 ini adalah 128 ya, sudah kakak hitung. Dikali massa CaC2O4. Nah, ini yang akan kita cari massa senyawanya, massa CaC2O4. Oke, berarti kita hitung ya. Ini hasilnya sudah kakak hitung, hasilnya adalah setengah dikali massa CaC2O4. Jadi di sini massa senyawa atau massa CaC2O4 adalah 48 gram. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 9. Di sini ada soal SIMAK UI tahun 2018. Sebanyak 200 ml larutan kalsium klorida atau CaCl2 direaksikan dengan kalium fosfat atau KPO4. Nah, di sini PO4 muatannya -3, maka di sini K3PO4. Sehingga terbentuk endapan kalsium fosfat. Nah, ini rumusnya adalah Ca3PO4 2 kali. Jika setelah disaring dan dikeringkan, endapan yang terbentuk memiliki berat 6,2 gram, konsentrasi awal larutan kalsium klorida adalah, jadi kita diminta untuk mencari berapakah konsentrasi awal CaCl2-nya. Oke, ingat ya, jika ada soal stoikiometri seperti ini, langkah awal yang harus adik-adik perhatikan adalah persamaan reaksinya. Jika belum ada, maka adik-adik harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi, CaCl2 ditambah K3PO4 akan menghasilkan senyawa Ca3PO4 2 plus KCl. Nah, setelah itu disetarakan, jangan lupa di sini Ca-nya baru 1, di sebelah kanan ada 3, maka di sini kita tambahkan koefisien 3. Kemudian PO4-nya di sebelah kanan 2, maka di sebelah kiri juga harus ada 2. Nah, kemudian K-nya di sini 6, maka di sini KCl-nya adalah 6. Oke, setelah mendapatkan persamaan reaksi yang sudah setara, maka kita langsung mereaksikan di sini mol mula-mula yang bereaksi dan yang bersisa. Nah, di sini coba kita perhatikan di soal ada angka ini ya. Endapan yang terbentuk memiliki berat 6,2 gram. Jadi di sini mol dari Ca3PO42 sama dengan 6,2 per mR senyawanya berapa ini? MR-nya Ca3PO42 kali, ini sudah kakak hitung ya, besarnya adalah 310, maka kita bisa tahu molnya adalah 0,02 mol. Oke, kemudian langsung kita masuk persamaan reaksinya ya. Di sini kalium fosfat ada keterangan di soal diberikan dalam jumlah berlebih, maka tidak mungkin K3PO4-nya ini sebagai pereaksi pembatas ya. Jadi otomatis pereaksi pembatasnya adalah CaCl2. Oke, jadi di sini diperoleh 0,02. Jadi langsung bisa naik ke sini 0,02 mol. Kemudian di sini 6 kali 0,02 mol ya. Kemudian di sini 2 kali 0,02 mol. Dan di sini 3 kali 0,02 mol. Di sini juga 3 kali 0,02 mol. Dan di sini berlebih, jadi belum terbentuk. Oke, sini habis, di sini bersisa. Kemudian yang di sini 0,12 mol. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah konsentrasi awal larutan CaCl2. Jadi di sini konsentrasi CaCl2 adalah ini atau molaritas ya. M. Jadi M itu sama dengan mol per volume dalam keadaan liter. Jadi di sini molnya, nah ini CaCl2 awal kan 3 kali 0,02 ya, berarti kita langsung tuliskan di sini 3 kali 0,02 dibagi volumenya ini ya 200 ml. Kita jadikan liter maka 0,2 liter. Di sini 0,2 liter sehingga hasilnya adalah 0,3 molar. Maka jawabannya adalah yang D.